nyambung elemen pegas sama elemen peredam gitu ya. Nah, tapi saya nggak sempat kemarin memasukkannya, saya masukkan di sini gitu ya. Nah, di kuliah ketiga itu nanti sendiri kita masuk eh, analisis getaran bebas. Nah, untuk elemen peredam sendiri sama seperti dua elemen lainnya, dia kan merupakan idealisasi gitu ya, idealisasi dari sistem tersebut. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa kalau massa itu membawa energi kinetik ya, karena ada percepatan, ada massa, maka di pegas itu memiliki energi potensial. Jadi energi potensial itu disimpan sebentar. Oke, saya sambil matiin kamera saja ya, sebentar. Lalu untuk idealisasi dari peredam ini sendiri, dia bedanya adalah bukan menyimpan atau membawa energi, tapi dia menyerap energi itu atau mengatakan menghilangkan energi dari sistem tersebut. Nah, contoh yang mungkin bisa dibayangkan agar penyederhanaan konsep peredam ini adalah seperti misal kalau kita berjalan di udara atau sebenarnya kan ada eh, hambatan dari gesekan dari udara ke kita gitu ya. Nah, maka gesekan itu eh, energi gesekan itu akan berubah biasanya akan terurai menjadi panas ataupun suara gitu ya di udara. Nah, itu salah satu konsep penyerapan energi. Jadi yang dimaksud dengan peredam itu ya energi itu diuraikan ke energi lain gitu ya, bukan ke energi gerak lagi. Nah, untuk itu eh, model peredam dapat dikategorikan menjadi tiga gitu ya berdasarkan mekanismenya karena ada beberapa mekanisme salah satunya tadi gitu ya. Nah, yang pertama itu yang seperti yang dijelaskan tadi itu gesekan karena fluida, udara ataupun cairan yaitu ada namanya redaman viskos. Nah, di sini dijelaskan bahwa resistansi terhadap eh, gerakan disebabkan oleh viskos fluida gitu ya. Artinya oleh kekentalan viskositas semakin jadi eh, apa yang bergantung nilai energi yang mampu dihambat di sini kan bergantung dari nilai viskositas fluida. Semakin kental fluidanya, maka semakin sulit kita bergerak di fluida itu atau semakin sulit objek itu bergerak di fluida. Nah, lalu kemudian yang kedua ada redaman kolom. Nah, atau di bukunya ini juga diistilahkan lain seperti redaman kering gitu ya. Dia ada kehilangan energi karena adanya gesekan antara permukaan. Jadi ada gerakan tapi dia bergesekan dengan suatu permukaan yang eh, padat juga gitu ya. Kalau tadi bergesekan dengan fluida, ini bergesekan dengan padat. Jadi seperti kita mendorong sesuatu di lantai, tentu ada gesekan. Nah, gesekan itu energi yang hilang gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan redam. Jadi diredam tapi model peredamannya adalah kita namakan redaman kolom. Nah, kemudian yang ketiga ada redaman histeretik gitu ya. Ini redaman sama analoginya seperti elemen eh, pegas yang kalau elemen pegas itu adalah daerah elastisitas. Nah, kalau untuk redaman ini daerah plastis gitu ya. Jadi kalau elastisitas itu maksudnya ketika kita memberikan energi atau gaya tarik ke benda itu, nah kalau kita lepas maka dia akan kembali. Nah, sementara ini histeretik ini adalah penyerapan energi. Jadi energi yang diberikan itu melewati elastisitasnya sampai ke daerah plastisnya. Kemudian energi itu hilang kemana ya? Hilang untuk merubah eh, bentuk dari benda itu, ya, deformasinya itu. Nah, yang nanti yang kita akan modelkan untuk pertama-pertamanya nanti adalah redaman viskos ini. Nah, kenapa ya? Karena ini lebih sederhana, walaupun sambil
jalan, nanti kita akan beberapa soal akan menemukan yang kedua dan yang ketiga ini. Ya. Nah itu sekilas tentang elemen peredam. Nah kalau di massa kan, kalau di elemen pegas kan kita tahu bahwa gaya yang oleh pegas itu adalah konstanta sebanding dengan eh, apa perubahan posisinya. Artinya kalau ada cara ngukur konstanta pegasnya itu K sama dengan F per H. Jadi kita kasih gaya, kemudian kita ukur panjang pegasnya berapa, maka ketemulah konstanta pegasnya berapa. Nah, lalu pertanyaan di sini, konstanta peredam itu berapa? Gitu. Nah, kalau di pegas konstanta pegas, kalau peredam itu konstanta peredam. Nah, konsepnya itu seperti ini didapatkan harusnya di mekanika fluida ya. Ini mengulang materi mekanika fluida. Oh, ini harusnya bukan R tapi tau gitu ya, seperti ini. Merujuk hukum Newton untuk aliran viskos bahwa persamaan tegangan geser, jadi tegangan geser yang dialami di sini dalam lapisan fluida pada jarak dari plat diam adalah sebagai berikut. Jadi jarak Y gitu ya, berjarak Y itu dapat ditentukan dengan ini, tegangan geser sama dengan viskositas di U di Y. Turunan pertama U terhadap Y. Nah, kalau Anda lihat dengan profil kecepatan itu bisa kita substitusikan bahwa di UDY itu sendiri adalah V per H ya, V per H. Maka kalau kita merujuk pada itu, kita bisa tuliskan karena tegangan geser ini sendiri adalah F per A ya. Ini F per A tegangan geser ini, maka kalau kita mau cari F-nya, karena kita kan ini mau apa? Mau mencari hubungan antara konstanta, kemudian perpindahan, lalu kemudian dengan gaya. Nah, ternyata kita berdasarkan persamaan F per A, maka F itu sama dengan tegangan geser kali A. Nah, lalu kita masukkan tadi bahwa DU DY itu sama dengan V per H, ya. Masukkan di sini menjadi viskositas dikali dengan A, dikali dengan velocity, dikali dengan H. Nah, apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kalau kita punya elemen peredam gitu ya, peredam berupa ini gitu ya, akan peredam itu seperti itu, ada diisi cairan peredam di dalamnya, cairan, kemudian yang bisa disimpulkan dari persamaan ini bahwa yang membuat F ini berubah itu adalah respon F itu berubah, yang membuat perubahan respon terhadap kecepatan itu, terhadap gaya itu adalah perubahan viskositas gitu ya, perubahan kecepatan itu. Maksudnya contohnya adalah misal ini peredam, kemudian ada pegas gitu ya, di atasnya ada massa. Nah, kemudian eh, apa respon dari redaman ini itu bergantung pada kecepatan ini, bergantung pada kecepatan massa ini gitu ya. Nah, maka yang menjadi konstan ini tentu A-nya itu ya A ini gitu ya, luasan peredam ini, kemudian ada viskositas. Nah, viskositas dari fluida tentu saja konstan, dia nggak akan berubah. Kemudian H ya, H itu jarak dari sini ke sini, ada clearance-nya yang nggak akan berubah juga, yang akan konstan. Maka kita bisa mengatakan tiga komponen peredam yang viskositas, kemudian luas, kemudian H-nya itu sebagai C atau konstan. Nah, kita ubah ini tiga variabel itu menjadi C saja karena mereka konstan. Maka kita dapatkan ternyata gaya redaman dari sebuah peredam itu F sama dengan C kali V. V itu apa ya? Kecepatan. Ini bergantung pada kecepatan dari
respon massa itu, kecepatan massa itu, maka membuat berpengaruh pada respon gaya dari redaman. Nah, ini rumusnya kalau pegas itu F sama dengan Kx, ini berhubungan dengan konstanta pegas dikali dengan perpindahan. Nah, kalau di sini ternyata gaya redaman itu adalah konstantanya, nah, di mana konstantanya itu adalah ini, viskositas H sama dengan viskositas H dan A, C dikali dengan V. Jadi artinya berhubungan dengan kecepatan. Nah, ini sudah ditulis bahwa C itu adalah viskositas A per H. Nah, itu peredam. Nah, ini ilustrasi sedikit untuk lebih memahami tentang peredam tadi. Mekanisme seperti ini biasanya digunakan untuk mengukur konstanta itu, ya, untuk mengukur konstanta pegas, kok pegas, konstanta peredam, gitu ya. Ukur untuk konstanta peredam, di mana biasanya diketahui kecepatan ini, kecepatan relatif antara dua plat ini, kemudian diukurlah gayanya seperti yang di atas itu, diketahui resistannya itu adalah 400, artinya gaya hambat oleh redaman ini. Jadi kan ada gerakan ini gerakan ke sini gitu ya, kemudian ini diam atau bergerak ke sana gitu ya. Nah, di ini gerakan ini diredam dan dua-duanya itu diredam oleh gesekan dia oleh viskositas dari cairan ini dalam ini. Nah, viskositas yang ternyata diukur, bukan viskositas ya, gaya hambatnya didapat 400 ya. 400. Nah, lalu diketahui relative velocity. Nah, maksudnya relative velocity itu adalah selisih antara kecepatan yang plat yang atas dan plat yang bawah. Lalu kemudian diketahui luasan plat 0,1 meter square. Nah, di sini tentukan clearance between the plate. Nah, di sini ditentukan H-nya ini ya, antara ini sama ini. Jadi, nah ini sudah ditulis ya. Nah, ini yang ditanyakan ini adalah H. Sebentar, saya mute dulu. Oke, sudah, Muhammad Wahyudin. Nah, lalu selanjutnya ada, ya ini diberikan data tentang viskositas dari fluida itu. Nah, kebetulan fluidanya adalah di sini ditulis oli dengan size 30 gitu ya. Nah, viskositasnya adalah segini, 0,3445. Nah, dengan pengetahuan itu kan bisa langsung kita mengetahui berapa konstanta dari konstanta redaman dari sistem ini. Nah, konstanta redamannya tinggal gunakan rumus yang tadi, ini rumus F sama dengan CV. Nah, kebetulan F itu sudah didapat setelah diukur, F-nya tadi sudah diberikan 400. Nah, kemudian ada kecepatan relatif antara plat itu adalah 10. Nah, maka ketemulah konstanta redaman dari sistem tersebut. Nah, tapi dalam soal ini kebetulan ditanya clearance ya, harusnya kan yang penting itu kan konstantanya. Nah, tapi karena soalnya nanyanya clearance gitu ya, jarak antara sini ke sini, ya tinggal menggunakan rumus yang tadi, C sama dengan viskositas A per H. Nah, tinggal dimasukkan untuk mencari H itu, masukkan nilai C, masukkan nilai viskositas, masukkan nilai A, dihitung dengan kalkulator, jadi H-nya dapatlah segini. Jadi diingat konsepnya bahwa F atau gaya redaman itu adalah C dikali dengan V. Nah, ini yang akan kita masukkan dalam analisis sistem pegas ya.
Nah, ini sama seperti yang terjadi di elemen pegas. Elemen pegas itu eh, ada yang berupa paralel, ada yang berupa seri, ya sama di peredam juga begitu. Nah, dasarnya bahwa berbagai sistem dinamis itu memiliki lebih dari satu peredam. Saat peredam muncul dalam kombinasi, kita dapat menggunakan prosedur yang sama seperti pada pegas. Nah, kalau dia muncul yang kombinasinya itu lebih dari satunya itu adalah dalam paralel, ya tinggal ditambahkan C1 C2. Kalau seri ya tinggal ini spare C ekuivalen sama spare C1 plus spare C2. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Di sini diperlihatkan sebuah sistem terus di bawahnya itu dia punya penopang ya, penopang atau kaki-kaki ada 4 ya setiap sudut itu. Nah, di sini dimodelkan atau dilakukan free body diagram. Massa yang atas itu untuk memudahkan, jadi ada satu massa yang ditopang, lalu kemudian empat-empatnya itu ada pegas, ada redaman ya, ada pegas, ada redaman sama lalu tentu asumsi ini disederhanakan ya bahwa G-nya itu center gravity-nya atau eh, pusat titik beratnya. Titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Nah, kalau beradanya di jarak tertentu ya beda lagi gitu ya. Tapi untuk menyederhanakan dulu untuk memahami apa ekuivalen dari eh, konstanta redaman ya. Jadi kalau ada 4 itu berarti ada ya, ini adalah gaya yang di pegas Fs, kemudian Fd itu dari damper itu ya, itu berarti gaya oleh eh, redam, dia ada 4. Nah, tapi kalau dia memang apa bisa kita ekuivalenkan, maka kita eh, lebih mudah gitu kan ya. Jadi ekuivalennya itu karena ini posisinya paralel, ya kan, bukan seri, ya tinggal ditambah berarti K ekuivalennya K1, K2, K3, K4, C1, C2, C3, C4. Nah, kebetulan karena di sini ternyata C1, C2 atau redaman 1, 2-nya itu adalah sama, memiliki konstanta yang sama, ya tinggal berarti ya K1, K2-nya 4K-nya itu. Sorry ini tegas ya. Nah, kalau untuk redaman itu ya 4C kalau dia sama ya. Kalau ya beda ya berarti tinggal begini ya, tinggal masukkan satu-satu. Nah, ingat di sini kalau pegas itu hubungannya dengan posisi X, kalau FD itu hubungannya dengan kecepatan redaman. Di konstanta kali redaman, konstanta dikali dengan posisi atau jarak. Nah, itu sudah selesai untuk pengantar elemen-elemen yang eh, kita idealisasikan dalam sistem analisis getaran ya. Jadi diakhiri dengan elemen peredam. Nah, di sini kita masuk ke analisis pertama tentang getaran, getaran yang paling sederhana yaitu getaran bebas. Nah, di sini didefinisikan apa getaran bebas itu, bahwa getaran bebas adalah osilasi suatu sistem komposisi keimbangan yang terjadi tanpa adanya eksitasi. Nah, kata kuncinya tanpa adanya eksitasi. Jadi gerakan itu ya bukan dari gaya luar, ya, bukan dari gaya luar. Massa bergerak karena gaya awal. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut. Massa bergerak karena gaya awal saja, ya. Mungkin diberi gangguan awal digedor atau di apa gitu ya. Dan seterusnya hanya dipengaruhi oleh pegas dan peredam. Nah, selanjutnya dibiarkan seperti itu, kemudian berhenti pada sampai waktu tertentu gitu ya. Nah, lalu kemudian eh,
Nah, kalau demikian bahwa kalau getaran bebas itu seperti itu, maka dia bisa dikelompokkan menjadi dua. Ya. Ada getaran bebas tak teredam atau yang disebut dengan undamped system dan getaran bebas teredam damped system. Jadi ya ada dua nanti yang akan kita bahas. Nah, di pertemuan ini kita bahas yang pertama, yang paling sederhana dulu, yaitu undamped system. Jadi di mana tidak ada peredam ya yang masuk, yang ada hanya pegas. Nah, sebelum kita ke getaran bebas tadi, jadi maksudnya kita melihat bagaimana sistem pegas dan massa itu bergerak, terlebih dahulu kita eh, definisikan dulu apa yang disebut dengan gerak harmonik. Nah, gerak harmonik ya maksudnya ini, gerak harmonik sederhana. Nih, gerak harmonik sederhana itu, nah ini gelombangnya, jadi kan ibaratkan kalau ada ini titik, saya ada benda ya, ada benda dari titik A dan B, dia bergerak dari bawah ke atas ya, dia bergerak terus cet, cet, cet. Nah, di sini kita misal katakanlah A-nya, di sini ada B-nya gitu ya. Nah, dia bergerak di situ. Nah, kalau kita amati berdasarkan waktu, berdasarkan waktu maka akan muncul eh, apa grafik gerakannya. Ya, grafik gerakannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, posisi dari benda tersebut, posisi dari benda ini pada waktu tertentu itu bisa dicari berdasarkan persamaan ini. Nah, ini maksudnya X pada posisi pada saat T, misalnya pada saat T sama dengan 0,5 gitu ya, berarti eh, X-nya di sini. Kemudian X-nya 0,4 gitu ya, berarti sorry, T-nya 0,4, X-nya di sini. Nah, ini maksud persamaan ini menunjukkan bahwa posisi dari sebuah benda yang memiliki gerak gerak bolak-balik itu atau getaran itu bisa eh, dicari dengan ini gitu ya. Nah, atau kalau kita selesaikan ini dengan apa rumus di matematika itu namanya identitas trigonometri, maka muncul yang seperti ini. XT sama dengan X sin omega T plus psi gitu ya. Lalu eh, parameter-parameter dari gelombang apa gerak harmonik sederhana itu dari gelombang sinusoidal ini adalah kurang lebih ada berapa ini? Satu posisi, dua, tiga, empat, ada lima ya. Dia ada sudut fasa, ada amplitudo, kemudian ada T, periode, ada F, frekuensi. Ini sudah ada di bawah. Hmm. Nah, itu yang kita sebut dengan gerak harmonik. Nah, ini sebagai contoh untuk mengilustrasikan soal yang tadi ya. Di sini diberikan katanya respon dari sebuah sistem. Nah, respon sebuah sistem itu XT 0,0, berarti yang ini berarti ya, dia memberikan respon yang ini. Nah, responnya, nah ini disuruh tentukan A amplitudo, nah, berarti B period of motion, berarti periode, kemudian frekuensi rate per detik, kemudian frekuensi RPM, kemudian ada sudut fasa, kemudian respon dalam bentuk equation satu. Nah, maksudnya nomor G itu dia sudah menyuruh menulis dengan seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya tinggal dimasukkan saja nih. Misal kalau amplitudo ya tinggal lihat rumus amplitudo. Amplitudo itu adalah
Ada di. Nah, ini X sama dengan akar A kuadrat. Di X amplitudonya sama dengan ya akar 0,003 kuadrat ditambah 0,004 kuadrat. Nah, kemudian untuk nomor B, period. Nah, period itu rumusnya ya itu 2pi per omega. Itu sama dengan 2pi per omega. Nah, ya tinggal dimasukkan 2pi itu, kemudian omega itu ya ini kan ya, omega T berarti 30. Sorry, 2pi gitu ya, 2pi per 30. Nah, kemudian nomor C sendiri frekuensi dalam hertz. Nah, frekuensi kan tadi hubungannya sama ini, berarti W per 2pi. Frekuensi itu omega per 2pi gitu ya. Lalu kemudian ada lagi bagi yang ditanyakan itu nomor C, nomor D ya, nomor D ya sudah ada harusnya, yang perlu dihitung lagi. Ini kan sama saja ya, sama dengan F2pi gitu ya. Kemudian atau 30 itu gitu. Nah, kemudian nomor E itu frekuensi dalam RPM. Jadi disuruh ini yang dari satuannya ini 30 rad per detik ini diubah ke rotation per menit ya. Nah, ini kalau dirubah ke rotation per menit, ada yang ingat bagaimana caranya? Keep. Waduh. Nah, ini tinggal tinggal apa? Tinggal 2 menit ya, tinggal 2 menit. Ini karena zoomnya tidak pro, ya nanti saya akan share lagi sekali apa linknya gitu ya. Saya akan share lagi sekali linknya. Oke, saya coba lihat dulu di Google cara merubah rad ke RPM gitu ya. Cara merubah rad ke RPM. Rad dikali atau dibagi dengan 60 per 2 pi. 60 per 2 pi. Nah, dia ini dikali dengan 30, ini dikali dengan 60 per 2 pi. Nah, itu muncul nanti satuannya dalam RPM ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya ada F, fasa, sudut fasa. Nah, sudut fasanya ini sendiri yaitu menunjukkan apa, harusnya kan grafik sinusoidal itu kan dari nol gitu ya. Jadi ada sudut fasa ini menunjukkan dia itu tidak tepat di nol gitu ya. Nah, ini terlihat dia memulainya di sini untuk gerak harmonik itu. Nah, lalu kemudian untuk F-nya sendiri, pas sudut fasa rumusnya itu sama dengan mana sih tadi? Oh, ini ya. Sudut fasa itu ini tangen -1 A per B. Tangen -1 ya, -1 A per B. Nah, kemudian yang nomor terakhir itu kan menyuruh menulis ke persamaan yang ini ya, XT Xin gitu ya. Berarti kalau di sini kita kan ketemu XT